got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. That thing old glass, I'm bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rizka Nur Andini. Nah, di sini kita sudah masuk ke Cisco CCNA yang part 2. Nah, di bab 1 ini kita akan membahas tentang Spanning Tree Protocol atau STP. Nah, bisa teman-teman perhatikan pada gambar di sini terdapat 2 switch dan 2 PC. Untuk PCA itu IP-nya 172.168.1.1 dan untuk PCB itu IP-nya 172.168.1.2. Nah, untuk switch 1 itu terhubungnya menggunakan interface FA0/1. Begitupun dengan switch 2 itu juga terhubung menggunakan interface FA0/1. Nah, teman-teman, misalkan si kabel utama ini putus, maka PCA dan PCB itu tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, lalu solusinya kita bisa pasang kabel cadangan sebagai jalur backout. Tapi ini juga bisa muncul masalah baru. Kalau kabel utama ini masih menyala dan kabel cadangannya juga aktif, maka akan terjadi yang namanya looping ya teman-teman, atau pengulangan. Nah, misal paket dikirim dari PCA ke PCB, maka nantinya akan muter-muter antar switch dan tidak pernah berhenti yang menyebabkan broadcast strom. Nah, lalu berhentinya itu sampai si switchnya ngehang ya teman-teman. Nah, disinilah fungsi dari Spanning Tree Protocol atau STP. STP nantinya akan memblokir salah satu port agar tidak terjadi looping ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke simulasinya. Di sini kita akan membuat topologi dengan 3 switch. Kemudian kita bisa sambungkan menggunakan kabel automatically. Kita sambungkan dari switch 1 ke switch 2, kemudian switch 1 ke switch 3, dan switch 2 ke switch 3. Nah, jika sudah, kita bisa klik yang option, kemudian pilih yang preference. Nah, kemudian di sini kita bisa hilangkan centang yang di show link likes ya teman-teman. Kemudian kita close supaya tampilannya lebih bersih ya teman-teman. Nah, kalau semua link aktif tanpa STP, topologi ini sebenarnya sudah looping ya teman-teman. Maka STP itu akan otomatis bekerja dan ada satu port yang akan diblokir. Nah, kita akan membahas konsep dasar STP. Sekarang kita bahas teori penentuan portnya dulu. Nah, misal ada 3 switch nih ya. Ada switch AA, ada switch BB, dan ada switch CC. Nah, nilai heksadesimal itu dari 0 sampai 9. Kalau A itu 10, B itu 11, C itu 12, dan D itu 13. Nah, kalau spanning tree itu ada port yang harus diblokir. Caranya kita bisa cari root bridge atau switch rajanya. Nah, cara mencarinya kita bisa lihat di bridge ID. Di bridge ID itu ada yang namanya priority. Secara default semua switch itu prioritinya sama, yaitu 3, 2, 7, 6, 8. Karena prioritinya sama, maka kita bisa cari MAC address terkecil. Di sini misalkan untuk switch AA itu MAC address-nya 1010. Untuk yang BB itu MAC address-nya 1111 dan untuk yang CC itu MAC address-nya 1212. Nah, maka MAC address terkecil itu berada di switch AA yaitu 1010. Nah, karena MAC address terkecil di switch AA dia adalah root bridge-nya. Nah, jadi port pada root bridge itu semuanya harus menyala ya teman-teman. Nah, ini FA0/2 dan FA0/1 itu pasti menyala, yang disebut dengan designated board. Selanjutnya, pada non-root bridge dan root board, switch selain root bridge disebut juga non-root bridge. Pada non-root bridge ada root port atau port tercepat menuju ke root bridge. Di sini misal pada switch BB root boardnya adalah ini FA0/1. Sedangkan yang di switch CC juga yang FA0/1. Nah, root port itu port tercepat menuju ke root bridge ya teman-teman. Nah, di sini masih ada sisanya ya teman-teman, yaitu FA0/2 dan FA0/2. Nah, untuk menentukan siapa yang menang, di sini kita bisa bandingkan MAC address mana yang paling kecil. Untuk switch BB itu MAC address-nya 1111 dan untuk yang switch CC itu
MAC address-nya 1212. Maka untuk MAC address yang terkecil itu adalah switch BB dengan MAC address 1111. Sehingga switch BB yang akan menang. Maka port ini dinamakan sebagai designated port. Sedangkan yang kalah ini akan menjadi alternate port atau port yang akan diblokir ya teman-teman. Kita bisa buka switch satunya, pergi ke menu CLI. Kita bisa enter, kemudian kita masuk ke privilege mode, kemudian kita bisa ketikkan perintah show interface VLAN 1. Kemudian di sini bisa teman-teman perhatikan di address itu angka di belakangnya adalah MAC address dari si switch 1. Kita bisa copy. Kemudian kita bisa tuliskan di atasnya switch 1. Nah, jika sudah, kita bisa lihat juga MAC address di switch 2 dan switch 3. Caranya sama seperti yang di switch 1 ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat pada tabelnya. Nah, di sini kita bisa fokuskan pada dua angka pertama ya teman-teman. Nah, ketiga switch ini itu menggunakan angka yang sama yaitu 00. Sehingga kita bisa lihat di angka ketiganya pada switch 1 itu angka ketiganya 6, untuk switch 2 itu angka ketiganya 9, dan untuk switch 3 itu angka ketiganya 0. Secara bilangan heksadesimal 0 itu yang terkecil, sehingga yang menang itu adalah switch 3 ya teman-teman. Jadi kita bisa beri note nih pada switch 3 bahwa dia itu yang menjadi root bridge ya teman-teman. Kita bisa tulis seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu port dari root bridge ini pasti keduanya akan menyala. Nah, ini yang dinamakan designated port. Jadi kita bisa beri note pada FA0/1 dan FA0/2 nya juga designated port ya teman-teman. Nah, berarti switch 1 dan switch 2 ini adalah non-root bridge-nya ya teman-teman. Nah, non-root bridge ada yang namanya root port atau port tercepat yang terhubung ke root bridge. Nah, di sini untuk switch 1, interface yang tercepat menuju root bridge adalah yang FA0/2 ini ya teman-teman. Kita bisa beri note yaitu root port. Nah, kalau switch 2, interface yang tercepat menuju ke root bridge adalah yang ini ya teman-teman, yang FA0/2. Sehingga kita bisa beri nama juga root port. Nah, sekarang sisa yang FA0/1 ya teman-teman, dan FA0/1 juga. Kita bandingkan lagi nih untuk MAC address-nya siapa yang terkecil. Nah, di sini tuh ada 9 dan ada 6. Sehingga secara heksadesimal itu 6 lebih kecil dari 9. Sehingga yang menang itu switch 1 ya teman-teman. Kita bisa beri note designated port. Jadi yang FA0/1 di switch kedua adalah port yang akan diblokir. Kita bisa beri nama alternate port. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini root bridge-nya, lalu ini kedua portnya dinamakan designated port. Nah, ini root port tercepat menuju ke root bridge ini juga. Lalu yang ini menang yang namanya designated port, dan yang kalah akan menjadi port yang diblokir atau alternate port ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa cek hasilnya. Kita bisa pergi ke option, pilih yang preference. Dari sini kita bisa checklist yang show link likes. Nah, benar ya teman-teman, untuk yang port diblokir itu yang port ini atau alternate port. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang COS. Nah, COS itu sebenarnya sama saja dengan root port, yaitu root tercepat yang bisa terhubung ke root bridge. Nah, root tercepat ini bisa kita lihat dari COS atau bandwidth-nya. Nah, di sini saya akan tambahkan note dulu. Nah, jadi COS itu ada 3 ya teman-teman, yaitu yang 10 MB sama dengan 100, yang 100 MB sama dengan 19, dan yang 1 GB sama dengan 4. Nah, masing-masing jalur ini COS-nya itu 100 MB. Nah, saya akan tambahkan note dulu. Nah, untuk mengecek apakah benar ini itu COS-nya 100 MB, itu kita bisa dengan lihat di switch 1, kemudian kita masuk ke privilege mode dan masuk ke global mode.
Kemudian kita bisa ketikkan perintah do show spanning strip tree, enter. Nah, bisa teman-teman perhatikan di cos ini adalah 9. Nah, kita coba lihat catatan yang tadi. Di sini untuk yang 19 itu adalah 100 MB. Jadi benar ya teman-teman. Nah, jadi benar ya teman-teman kalau cos dari masing-masing jalur ini itu adalah 100 MB. Selanjutnya kita akan memanipulasi bandwidth-nya. Berarti kita itu akan memanipulasiin yang bagian cosnya. Nah, kita akan konfigurasi di switch 1 saja. Kita masuk dulu ke interface FA0/1. Lalu kita ketik speed tanda tanya. Nah, di sini kan ada yang 10 MB, ada yang 100 MB, dan ada yang auto. Di sini saya akan pilih yang 10 saja. Nah, terus kita ketikkan lagi yang ini ya teman-teman, yang do show spanning tree. Nah, jadi benar ya yang di fast Ethernet 0/1 itu sudah berubah menjadi 100. Berarti untuk yang cos 100 dia itu pakai yang 10 MB. Nah, di sini saya juga akan menambahkan materi bagaimana cara memanipulasi root bridge. Jadi untuk root bridge-nya itu kan tadi di switch 3. Nah, sekarang saya akan ubah untuk root bridge-nya. Kita bisa masuk ke switch 2. Nah, di sini kita bisa masuk ke privilege mode. Kemudian kita bisa masuk ke global mode. Kemudian di sini kita bisa ketikkan spanning strip tree VLAN 1 priority spasi tanda tanya. Nah, jadi untuk priority-nya itu angkanya bebas ya. Selama range-nya itu 0 sampai 614. Nah, kita coba ketik ngasal saja. Misalkan di sini saya tulis 1847. Nah, di sini tuh ada priority yang bisa kita gunakan. Nah, ini kita copy saja perintahnya. Nah, saya akan memakai yang ini. Kemudian kita bisa copy. Kemudian kita bisa paste. Enter. Nah, jadi untuk priority itu kita pilih yang paling kecil. Kalau tadi kan untuk priority defaultnya itu 32768. Ini kan priority yang paling kecil. Nah, berarti switch 1 itu sudah menjadi root bridge. Nah, sekarang kita coba percepat saja. Nah, sekarang root bridge-nya itu sudah berganti ke switch 2 ya teman-teman, karena port yang diblokir itu sudah pindah ke switch 1. Namun saya akan kembalikan saja seperti semula. Kita pakai perintah yang seperti tadi. Namun untuk priority-nya kita pakai yang default saja, yang ini ya teman-teman. Kita bisa copy, kemudian kita hapus yang ini, kemudian kita paste. Enter. Nah, ini udah kembali menjadi alternate port ya teman-teman. Nah, terus saya juga akan bahas tentang per VLAN spanning tree atau kita bisa singkat dengan PVCTP. Nah, jadi ini tuh adalah informasi penting dari spanning tree setiap VLAN-nya. Jadi setiap VLAN itu punya informasi penting dari spanning tree-nya ya teman-teman. Nah, kita bisa buka switch 2-nya. Nah, di sini saya akan membuat VLAN 2 dan VLAN 3. Kita ketik saja VLAN 2. Kemudian VLAN 3. Kemudian kita exit. Kemudian kita ketikkan do show spanning strip tree. Enter. Nah, di sini tuh ada informasi tentang VLAN 1. Kemudian kita akan coba terangkan semua switch-nya. Berarti untuk semua switch itu terhubung melalui interface FA0/1 dan juga FA0/2. Untuk konfigurasi terangnya kita samakan saja karena kan untuk portnya juga sama ya teman-teman. Kita bisa klik switch 2 lagi. Di sini kita bisa ketikkan interface range FA0/1 sampai 2. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Nah, teman-teman, ketiga switch ini tadi sudah saya terangkan semua. Kemudian kita bisa ketikkan do show spanning strip tree, enter.
Nah, di sini ada informasi VLAN 1 dan VLAN 2-nya. Lalu teman-teman bisa klik spasi saja. Nah, di sini ada informasi tentang VLAN 3-nya juga. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara memanipulasi root bridge di setiap VLAN. Nah, di sini untuk tulisannya saya akan singkirkan saja. Nah, untuk tulisannya saya pindahkan dulu ke sini agar tidak mengganggu. Lalu saya akan menambahkan untuk di switch 1 itu 2 PC. Nah, untuk switch 3 juga saya akan menambahkan 2 PC. Nah, jika PC-nya sudah ditambahkan, di sini saya akan menambahkan arena untuk PC 1, 2, 3, dan 4. Kita bisa klik yang ini, kemudian kita klik yang terserah teman-teman, kemudian klik yang fill color, kemudian select fill color. Saya akan menambahkan yang warna pink untuk PC satunya, kemudian untuk PC 3 juga. Lalu untuk yang PC 2 dan PC 4 saya akan mewarnai dengan warna merah jambu. Kemudian akan saya beri not untuk PC 1 itu VLAN 1, untuk PC 2 VLAN 2, untuk yang PC 3 itu VLAN 1, dan yang PC 4 itu VLAN 2. Kemudian saya akan menambahkan VLAN 2 di switch 2. Kemudian kita bisa cek dengan perintah do show spanning strip tree. Nah, di sini untuk VLAN 2-nya sudah ada. Kita bisa cek kembali di switch 1. Kita bisa cek dengan perintah yang sama, yaitu do show spanning strip tree. Nah, di sini untuk VLAN 2-nya itu sudah ada ya teman-teman. Kita bisa klik spasi. Nah, di sini untuk VLAN 3-nya juga sudah ada ya teman-teman. Nah, saya akan membuat misalkan dari VLAN 1 ingin saling berkomunikasi, berarti dia tuh lewatnya muter. Misalkan dari PC 3 ke PC 1, berarti dia muter lewat dari switch 2 ke switch 1. Kalau misalnya VLAN 2 itu berarti dia langsung lewat sini ya teman-teman. Berarti kalau VLAN 1 itu mutar, kalau VLAN 2 itu lurus. Nah, karena switch 2 itu diblokir, saya akan memanipulasi dulu agar menjadi root bridge. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan spanning strip tree VLAN 2 priority. Misal di sini 1 2 3 1, enter. Kemudian di sini kita bisa tuliskan perintah yang seperti tadi. Kemudian priority-nya saya akan menggunakan yang ini. Kita bisa blok, kemudian copy, kemudian kita bisa paskan dan kita bisa paste. Jika sudah, kita bisa enter. Kemudian saya akan mengeceknya dengan perintah do show spanning tree. Nah, di sini tuh ada tulisan this bridge is the root. Maksudnya di sini itu adalah root bridge-nya ya teman-teman. Berarti untuk switch 2 ini kedua portnya adalah designated port karena kedua port ini juga sudah menyala. Kemudian di sini kita bisa sambungkan dengan menggunakan kabel automatically. Nah, jika sudah, di sini saya akan memasang IP pada masing-masing PC ini. Di sini untuk IP-nya saya akan mengisikan 10.10.10.1. Untuk subnet masknya itu 255.255.255.0. Kemudian teman-teman bisa close
dan lakukan pada visi 2, 3, dan 4. Untuk visi 2 itu titik 2, untuk visi 3 titik 3, dan untuk yang visi 4 itu titik 4. Kemudian saya akan coba kirim paket dari visi 2 ke visi 4. Di sini successful ya teman-teman. Kita bisa buka simulation, kita bisa coba jalankan. Maka dari visi 2 akan ke switch 1. Kita coba jalankan lagi. Maka switch 1 akan pergi ke switch 3. Lalu dari switch 3 akan mengirim ke visi 4. Lalu dari visi 4 akan ke switch 3. Dan switch 3 akan ke switch 1. Nah, switch 1 akan kembali lagi ke visi 2. Di sini berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu membuat STB 2 switch. Nah, di sini kita bisa tambahkan 2 switch dan 2 PC. Kemudian kita bisa sambungkan dari switch 0 ke switch 1. Kemudian kita sambungkan dari switch 0 ke PC 0. Kemudian dari switch 1 ke PC 1. Kemudian kita akan menerangkan kedua switch ini. Kita bisa terangkan dulu di switch 0. Sebelumnya bisa teman-teman lihat dulu untuk interface-nya. Di sini untuk switch 0 dan switch 1 itu sama-sama menggunakan interface FA0/1 dan FA0/2. Kita langsung saja konfigurasikan, ketik enable, kemudian config, kemudian kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 2, enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode trunk, enter. Kita lakukan juga untuk yang di switch satunya. Nah, ini kedua switchnya sudah saya terangkan. Nah, di sini terdapat dua interface. Yang ini tuh interface utama dan yang ini tuh adalah interface cadangan. Kemudian kita akan mencari root bridge-nya. Kita bisa buka switch 0-nya, kita bisa exit dulu. Kemudian kita bisa ketikkan show interface VLAN 1. Nah, di sini terdapat MAC address-nya dari si switch 0 ya teman-teman. Kita bisa copy, kemudian kita bisa tuliskan di atasnya switch 0. Kemudian kita akan lihat juga MAC address di switch 1. Kemudian jika sudah, kita bisa bandingkan untuk kedua MAC address dari switch-nya. Untuk switch 0 itu MAC address-nya awalannya 00 dan di switch 1 juga awalannya 00. Maka kita bisa lihat di angka ketiganya. Di sini untuk switch 0 itu angka ketiganya adalah 0 dan untuk switch 1 itu angka ketiganya adalah 6. Nah, jadi MAC address yang terkecil adalah MAC address dari si switch 0. Nah, switch dengan MAC address terkecil kita bisa namakan dengan root bridge. Nah, root bridge itu kedua portnya pasti akan menyala ya teman-teman. Kita bisa namakan dengan designated port. Nah, di switch 1 untuk mencari port mana yang diblokir itu melihat dari port yang terkecil. Nah, port terkecilnya itu kan yang 0/1, berarti yang 0/1 itu yang menang. Lalu tinggal yang FA0/2. Nah, jadi yang switch 0 di port 0/2 itu akan kita blokir lalu kita namakan dengan alternate port. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu cara memanipulasi spanning tree-nya. Lalu untuk di switch satunya akan saya jadikan root bridge. Kita bisa buka switch satunya, kemudian kita masuk ke enable, kemudian config, kemudian kita bisa ketikkan spanning strip tree VLAN 1 tanda tanya. Nah, di sini tuh kan ada dua, yaitu ada priority dan root. Nah, kalau priority itu kan tadi kita memakai angka yang sudah kita tentukan. Nah, kalau root itu tidak. Lalu kita bisa ketikkan spanning strip tree VLAN 1 root tanda tanya.
Nah, untuk root sendiri itu ada dua, yaitu primary dan secondary. Nah, kalau misalnya kita pakai yang primary itu akan menjadikan switch ini sebagai root bridge. Kalau kita pakai yang secondary, maka switch ini akan menjadi root yang non bridge. Nah, di sini kita bisa pilih yang primary saja karena kita akan membuat si switch 1 ini menjadi root bridge. Nah, di switch 1 ini kedua portnya sudah menyala ya teman-teman, yang menandakan si switch 1 ini sudah menjadi root bridge. Kemudian saya akan mengubah untuk yang 0/1 menjadi alternate rootnya. Di sini kita bisa buka untuk switch 0-nya, lalu kita ketikkan enable, kemudian confi, kemudian kita bisa ketikkan interface range FA0/1, enter, lalu kita bisa ketikkan speed. Ini berarti speednya diganti menjadi 10 ya teman-teman. Kemudian kita bisa lihat dengan perintah do show spanning tree. Nah, di sini untuk cost dari FA0/1 itu sudah berubah menjadi 100 ya teman-teman. Nah, misalkan tadi speednya itu 10 MB, maka untuk costnya itu 100. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman. Yang tadinya port keduanya itu diblokir, sekarang yang diblokir itu adalah yang port 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang spanning tree port status atau STP port status. Nah, kalau kita menghubungkan switch atau router kan ada yang warna oranye ini ya teman-teman, ada juga yang warna hijau seperti ini. Nah, agar yang warna oranye itu menjadi warna hijau, kita ada tahapannya. Saya akan menambahkan notnya dulu. Untuk tahapan yang pertama itu ada listening. Jadi listening itu cara menentukannya ketika STP itu looping atau tidak. Nah, biasanya itu memerlukan waktu 15 detik. Nah, agar bisa mempercepat waktunya, itu kita bisa klik yang tombol ini. Lalu tahapan kedua itu ada yang namanya learning. Ini juga sama memerlukan waktu 15 detik. Tahapan yang terakhir yaitu ada forwarding. Kita bisa melihatnya dengan cara kita bisa hapus dulu untuk port yang mengarah ke PC 1 misalnya. Kemudian kita bisa sambungkan lagi dari PC 1 ke switch 1. Di sini kan masih oranye ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat dia terhubung menggunakan FA0/3. Nah, di sini untuk FA0/3-nya itu masih learning. Kita coba percepat. Nah, di sini dia sudah hijau, kita bisa cek lagi. Maka di sini untuk FA0/3-nya itu sudah FWD atau forwarding. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di Cisco CCNA yang part 2 tentang spanning tree protokol ini. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.